Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan memperkenalkan satu persatu anggota kami. Saya atas nama Agustina dan saya Nurella Pratiwi. Saya Hasmiranda. Saya Rismawati. Saya Suharika Rahma. Saya Mubarak Tartono. Saya Muhammad Rahmat Wahidin. Saya Ali Jamil Putra. Saya Muhammad Akinur Afan. Dan saya Aprio Kurnia Dinata. Nah, perkenalannya udah nih. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai konflik yang pernah terjadi di Yugoslavia. Tonton videonya sampai habis ya. Baiklah teman-teman, berbicara tentang sejarah, kira-kira apa sih yang terlintas di pikiran kalian? Mungkin jawabannya nggak jauh-jauh dari yang namanya perang, penjajahan, konflik, hingga negara kemerdekaan. Apalagi di zaman dahulu, negara-negara di seluruh dunia ini masih aktif banget sama yang namanya konflik dan peperangan. Nah, salah satu konflik yang menarik untuk dibahas adalah konflik Yugoslavia. Jadi teman-teman sudah tahu belum apa yang terjadi di konflik Yugoslavia ini? Kalau belum, kami akan menjelaskan secara lengkap mengenai konflik Yugoslavia ini, mulai dari latar belakang, penyebab, hingga negara-negara pecahan Yugoslavia ini. Apa sih konflik Yugoslavia itu? Jadi, konflik Yugoslavia ini bisa juga disebut sebagai perang saudara yang berlangsung selama 10 tahun mulai dari 31 Maret 1991 hingga 12 November 2001. Nah, di masa tersebut, Yugoslavia merupakan sebuah negara federal yang memiliki arti tanah Slavia Selatan. Negara ini terdiri dari 6 negara bagian di dalamnya, yaitu Serbia, Slovenia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Makedonia, dan Kroasia. Kemudian terjadilah konflik antara Yugoslavia dengan 6 negara bagian tersebut yang menyebabkan hancurnya negara Yugoslavia. Nah, itulah konflik yang disebut sebagai konflik Yugoslavia. Oke, sekarang kita sudah tahu bahwa konflik Yugoslavia merupakan perang saudara antara Yugoslavia dengan negara-negara bagiannya. Tapi, apa sih sebenarnya latar belakang dari terjadinya konflik ini? Nah, ternyata krisis Balkan di Yugoslavia pada dasarnya dimulai pada pemerintahan Josip Broz Tito yang pada saat itu menjadi pemimpin wafat pada tahun 1980. Nah, hilangnya pemimpin karismatik Yugoslavia ini kemudian menyebabkan masalah mulai muncul di negara ini. Salah satunya ya konflik Yugoslavia ini yang bisa dikatakan sangat merugikan negara tersebut. Tapi konflik ini bukan hanya semata-mata muncul karena pemimpinnya wafat loh. Masalah juga semakin diperparah karena Perang Dingin yang usai. Karena ketika Perang Dingin usai, Uni Soviet runtuh sehingga pengaruh komunisme pada masa itu juga semakin surut dan menyisakan negara-negara seperti Amerika Serikat, Cina, dan hingga beberapa negara-negara di Eropa membentuk menjadi Uni Eropa dan menjadi negara-negara yang cukup mendominasi pada saat itu. Nah, keadaan ini yang membuat Yugoslavia nggak stabil lagi, ditambah dengan fakta bahwa negara ini memiliki masalah sosial antar etnis yang dimana Yugoslavia merupakan memiliki penduduk dengan beragam etnis seperti etnis Kroasia dan Slovenia yang penduduknya menganut agama Katolik. Lalu ada penduduknya yang menganut agama Kristen Ortodoks seperti etnis Montenegro, Makedonia, dan Serbia. Gak cuma itu saja, di negara Yugoslavia juga ada etnis yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Kalau melihat latar belakangnya, memang konflik Yugoslavia ini cukup sautik. Ya, apalagi konfliknya sudah menyenggol masalah perpecahan antar etnis karena kesenjangan sosial dan juga ditambah lagi dengan masalah ekonomi. Kemudian terjadi pertentangan antara negara-negara bekas bagian Yugoslavia yang disebabkan oleh konflik teritorial antara negara bagian Slovenia dan Kroasia. Ini yang membuat mereka berseteru buat melebarkan wilayah teritorial negara mereka. Pada awalnya memang cuma 2 negara ini aja yang bertengkar, tapi dampaknya dirasakan juga oleh negara bagian lainnya dan menimbulkan konfliknya melebar. Konflik ini menyebabkan Slovenia dan Kroasia memutuskan untuk melakukan deklarasi pelepasan diri dari Yugoslavia pada tanggal 25 Juni tahun 1991. Diikuti dengan negara bagian lainnya yang juga mendeklarasikan kemerdekaannya.
Tapi, apa Yugoslavia merelakan negara-negara tersebut pergi begitu saja? No, Yugoslavia merasa sebagai negara federal atau pemerintah pusat. Mereka memiliki kekuasaan buat mengatur negara-negara bagiannya. Akhirnya Yugoslavia melakukan invasi ke negara bagiannya dan kemudian peperangan mulai terjadi di beberapa tempat, yaitu Perang Bosnia dan Perang Kosovo. Peperangan ini membuat negara Yugoslavia akhirnya pecah, dan sampai sekarang beberapa negara pecahan Yugoslavia, kecuali Slovenia, bisa dibilang menjadi negara dengan pertumbuhan yang cukup terbelakang di Eropa. Nah, bisa kita simpulkan nih bahwa penyebab konflik Yugoslavia terjadi karena adanya faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internalnya yaitu Yugoslavia pada saat itu kehilangan pemimpin dan menyatukan bangsa di Slavia Selatan, adanya kesenjangan sosial dan masalah ekonomi. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu konflik Yugoslavia terjadi karena kehilangan musuh yaitu Uni Soviet yang membuat mereka bersatu, ibaratnya sudah nggak ada yang mempertahankan mereka untuk bersatu lagi. Terus bagaimana ini penyelesaian dari konflik Yugoslavia ini untuk menghindari konflik yang semakin berkepanjangan? Pada tahun 1992, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membentuk Unit Nations Prestation Force, yaitu pasukan perdamaian yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian di negara-negara pecahan Yugoslavia. Diadakan perundingan perdamaian konflik Yugoslavia. Perundingan tersebut dilakukan di Dayton, Amerika Serikat dan diikuti oleh pihak-pihak berkaitan di bawah penguasaan NATO. Hasil perundingan tersebut ditandatangani di Istana Elysee, Paris, Prancis pada tanggal 14 Desember 1995. Perundingan tersebut sekaligus mengakhiri dari konflik Yugoslavia ini dan mengakibatkan negara Yugoslavia terpecah menjadi beberapa negara bagian. Negara tersebut ialah Montenegro, Serbia, Kroasia, Slovenia, Bosnia Herzegovina, dan Makedonia. Nah, adapun perjanjian yang ditandatangani yaitu yang pertama, Bosnia sebagai negara tunggal terdiri dari dua republik, yaitu Federasi Muslim Kroasia dan Serbia Bosnia, dan yang kedua, Sarajevo menjadi bagian dari Federasi Muslim Kroasia sehingga tentara Serbia harus meninggalkan Sarajevo, dan yang ketiga, penjahat peran seperti yang telah ditetapkan Mahkamah Internasional tidak boleh memegang jabatan, dan yang keempat, pemulangan pengungsi ke tempat tinggalnya, dan yang terakhir adalah akan dilaksanakan pemilu setelah ditandatanganinya perjanjian perdamaian tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai konflik yang pernah terjadi di Yugoslavia. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman bisa meninggalkan pertanyaannya di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.